kebinasaan, tidak boleh. Tidak boleh. Mudia saja parangai parahnya. Mudia saja parangainya. Cingkah orang lah ke orang itu kan. Karena anak-anak itu ada by step-nya, ada perubahan-perubahannya. Dalam psikologi pendidikan, dalam psikologi perkembangan, dalam psikologi anak itu belum ada yang permanen. Sampai dia kuliah. Apalagi nak SD, nak SMP, nak SMA, itu masih labil itu. Kalau tidak dibimbing, di orang gaek, di orang tua-tua, anak pasti amburadul. Pasti sesat. Anak banyak nansase, banyak mencari dunia luar tuh, kan SMP, SMA, kan di sana. Kuliah dia sudah bisa mandiri, pola pikirnya udah beda. Dari kini sih anak, kalau anak SMA atau SMA itulah bisa dianukan pola pemikirannya tuh. Nah gitu, dia bisa, makanya jurusan tuh di kelas 1, ini kelas 1 ya, kelas 1, kelas 3 gitu kan. Demo dulu kelas 3 tuh kan. Kenapa? Lah bisa menilai, membimbing, menimbang. Ingin kamawa, ingin menjadi awak, akawa ambil jurusan. Lah bisa. Kalau SMP belum, dia masih butuh bimbingan dari orang gaeknya, guru-gurunya. Jadi, Allahumma syaiban nafi'an. Bu, selamat ngantuk ibu. Ya, jadi oleh sebab itu jangan sampai doakan anak kita kepada keburukan dan kebinasaan. Yang rugi ya Wak Jo. Awak ingin anak soleh tapi anak dikatai-katai. Makanya kalau ada parenting, ikutlah tuh pola cara pendidikan anak. Nah, itu bagus itu. Makanya kalau di pondok kita kemarin sana kan si Faiz, Pak, anak kita yang nomor 3. Jadi setiap bulan ada pendidikan parenting untuk orang tua. Bagus. Baca mendidik anak, menegur anak. Kami di siko ala elok jo anak, tapi tiba di rumah anak kan ewerang jo. Baca kajo anak jo mak gara-gara pi begitu. Nah, contoh kayak gitulah. Contoh Padahal di sini sangat bagus sekali, hafalannya terpelihara, ibadahnya terjaga. Tiba di rumah orang gaya enggak berarti enggak. Antu kami saja yang aponya, gitu. Makanya parenting itu perlu pola pendidikan. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu Allah benci terhadap manusia, terhadap anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka jangan sampai kita menjadi anak durhaka, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang durhaka. Maka kita didiklah, kita bina, kita bimbing, kita arahkan agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, akibat kedurhakaan kepada kedua orang tua, dia dianggap kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kafir itu artinya menolak kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Kufur, kafara, kufur. Artinya dia mengingkari, dia menolak, dia tidak suka kepada kebaikan yang diajarkan, yang disampaikan. Yang keempat, dosa anak durhaka tidak ada ampunannya. Illa ayyatubu. Itu sambungan hadisnya tuh. Al-aku liwalidayhi illa ayyatubu. Durhaka kepada kedua orang tua kecuali dia taubat. Taubat di situ kepada Allah minta ampun, kepada orang tuanya memohon untuk dimaafkan kalau beliau masih hidup. Nah, mau dituban tuh. Sangat berlalu tuh. Tapi kalau beliau tidak dolai, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan
taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ini terang aku mik lagi kare ya. Jadi jangan sampai awak tidak menikmati nanti kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak ada ampunannya. Nomor 2, setelah Allah. Ini dosa besar dalam kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. 1, syirik, durhaka kepada Allah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Hebat itu. Kalau tidak ada syirik tadi, berarti nomor 1 dia. Betubana doa. Jadi tidak ada ampunannya. Jadi sangat awak sayangkan ada anak kadang-kadang mampu orang gayanya ke meja hijau, menghukum orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya, muantan orang gay ke panti jompo, muantan orang gay ke panti-panti apalah sosial. Waduh, demi karajo, demi mengajai duit. Sampai di mana awak dulu dari ketek, dari beliau hamil lah awak siksa orang gaya awak. Lah awak siksa tu. Lalu dah lama, makan dah lama, badan sakit segala macamnya. Mulai dari hamil. Antu ibu-ibu yang tahu tu, ibu-ibu yang pernah hamil. Pernah hamil lah. Kecek urang rumah bu kayak gitu. Sampai sekian bulan. Apalagi kalau hamilnya tu hamil kucing, hamil harimau. Oh, luar biasa. Main cakar saja. Aduh saya. Disiksa. Keinginan orang gaib enggak. Itu adalah sudah dari dalam jabang bayi itu. Melahirkan beliau 2 alam tempuh salah satu kondah idui mati. Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak mati, hidup. Itu buat cek. Makanya benar Allah menyampaikan, kalaulah meninggal orang gaib, tak kalah melahirkan, balasannya syahid. Tidak ada lain daripada itu. Perjuangan itu berat. Kami sudah pernah melayan dah. Tidak tahu rasa sakit itu dah. Hebat ya. Pernah bah melayan? Tidak pernah. Kadang ibu-ibu lah berjuang, nyawa taruhannya, masih sampainya merokok bro. Begitu. Beliau sudah nyawa taruhannya, luar biasa. Aduh, ini perlu disampaikan kepada anak-anak awak. Jadi bapak ibu ajak anak awak tu mengecek, ajak dialog. Nak, anak disiko dulu tu diparui mama gua sekian bulan. Jadi nyo paham, nyo mengerti. Selalu awak kayak gitu di rumah kan kayak gitu tuh. Di rumah kan ada TV tuh. Jadi awak sama cerita jo anak we, disiko modea bunda malayan diparui kalian laye sadoe barampe orang tu diparui laye tu kan bari perjuangan tu. Oh ndak normal budak ndak gitu tu 2 alam tampu asalaci. Jadinya terbayang di otaknya tu begitu perjuangan orang gaib. Jadi ndak serta-mertanya berang kawak gitu kan. Ada pemikiran-pemikiran di dalam dirinya. Ayah saya yang itu tu, pagi pulang malam. Untuk apa? Untuk belanja awak, sekolah awak. Boleh ibu-ibu, ibu-ibu ko barik perjuangannya tu. Ndak ada nasi saketeknya, bagiannya kana. Mama makanlah, mama udah kenyang. Orang gaib baduto demi anak. Bila lo kenyang makan saya indah dah. Tapi begitulah. Bahas supaya anak tu kenyang, anak tu sehat. Angi, lah, lo masuk kampung tu lah tu. Lalat siku walau juga bakal juik juga.
Kadang tercinta tengah malam, ya bapak, ibu-ibu, awak sama-sama mengalami lah yang punya anak gitu kan. Tapi begitulah perjuangan kita. Mudah-mudahan perjuangan kita itu dibalasi oleh Allah dengan jannah hendaknya. Dan kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi tolong sekali lagi bapak ibu, awak didik, awak bimbing yang elok-elok ke agama. Itu kuncinya. Kalau tidak jual agama, tidak bisa. Harus jual agama. Karena agama itulah yang akan menyelamatkan awak. Baik bapak ibu, sampai kepada 4 item baru yang bisa kita sampaikan akibat durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ini udah lewat sebenarnya itu. Udah lewat. Ada tit-titnya kita enggak ada ya. Kalau tempat lain kan ada tit-titnya. Demikian saja. Alhamdulillah minkum ilal liqa fastabiqul khair. Ada apa tanya Bu? Beko, Bu ya ada tanya waduh sino gitu. Kalau ada boleh. Hari hujan tak bisa awak larang dah. Kok ke pulang ibu keni ibu basah. Encak tak dua dulu. Aja nampak yana apa? Orang tua tidak ada. Terus ya kita doakan. Kapan saja boleh. Carilah waktu-waktu yang terbaik. Ada waktu yang terbaik, ada hari yang terbaik, ada malam yang terbaik, ada tempat yang terbaik. Itu untuk dalam berdoa. Tempat yang terbaik, masjid, musola. Ketika hari hujan, gua tu doa diijabah itu. Jangan mengutuk lo, hujan lo hari gua. Doa turun, hujan turun tu doa. Kemudian waktu yang terbaik tengah malam antara azan dan iqamah, itu waktu yang terbaik. Jadi antara azan dan iqamah itu solat sunnah. Kalau tidak solat sunnah, berdoa sabalun kamai. Doa apa saja doa silakan. Sepertiga malam itu waktu yang terbaik. Tempat yang terbaik termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Raudhah. Itu tempat yang mustajabah itu bagi bapak ibu yang umrah dan haji. Di Makam Ibrahim, Ijir Ismail, itu sangat hebat sekali itu. Waktu yang terbaik tengah malam. Dan juga termasuk bulan puasa, bulan Ramadan. Itu waktu-waktu yang terbaik itu. Sesudah sholat, sebelum sholat, antara sholat dengan sholat, itu waktu yang terbaik. Luar biasa. Ya Bapak ya, ada beberapa waktu tuh banyak itu. Tidak bisa doa bahasa Arab, bahasa awak saya. Allah Maha mengerti. Tapi sebaiknya doa itu pakai pengantar dulu. Jangan langsung saya, ya Allah. Jangan langsung, itu langsung namanya itu. Tapi pengantar, pengantarnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu selawat doh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Baru doa. Jadi itu adab berdoa namanya itu. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nanti penutupnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Gitu. Ya Pak ya. Iya Bu. Ya, karya itu Bu. Yang sunnah. Oh gitu. Kalau sudah meminta maaf dan memohon maaf kepada orang tua memaafkan, selesai. Kalau enggak, masih ada gap, masih ada tabir yang menghalangi. Allah enggak ridho. Kan tadi kan sudah dinyatakan ridho Allah, firidhul walidain. Orang tuanya belum ridho. Allah belum ridho. Berarti Allah ridho. Ya.
Kalau kepada orang tua minta maaf, ya langsung kepada orang tua. Ya, mama maafkan awak, assalamualaikum. Biasanya momen-momen itu sangat baik. Biasanya menjelang puasa, hari raya atau lebaran. Sawananya itu tiap hari. Apalagi awak kalau bersebut orang gaya awak tiap hari, apalagi orang gaya awak tinggal jo awak. Gitu kan, siap sholat atau sudah pengajian kok di rumah langsung saya, mama maaf, nanti pagi awak tak jamin hidup. Kita tak dijamin hidup besok pagi. Mohon maaf ya, assalamualaikum. Di mana makan kaji tadi kecil mak biasalah, mau itu kecil dia. Awak mah ngaji tadi mak disuruh. Bilo-bilo mama nanti awak ke surau deh. Gitu. Kalau awak minta maaf kepada orang tua kita dan orang tua kita sudah memaafkan, seberang-berang orang gaib, mohon maaf Bapak Ibu bahasanya, sejahat-jahat orang tua pasti dia memaafkan anaknya. Tidak ada orang gaibnya yang menginginkan kebinasaan terhadap anak, tidak ada itu. Kecuali orang gaib kan miriang saya. Gitu. Walaupun orang gaib itu karajoe judi berbuat maksiat, setidaknya jangan mau diaya lah besok ndak. Setidak itu. Walaupun karajoe ya ndak elok. Itu. Bu, jadi kalau awak lah minta maaf, memohon maaf kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita memaafkan kita, selesai sudah. Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan memaafkan. Tapi kalau orang gaib awak belum memaafkan, carilah celah untuk beliau agar memaafkan kita. Tapi ada syaratnya, jangan diulang. Jangan diulang perangai itu beliau. Gitu. Atau awak cari, besok ke susu awak yuk. Gitu. KPA besok orang gaib itu senang tuh, dari tidak ada. Mama mau beli apa? Mau makan apa? Kapan perlu hujan hari awak carian keluar. Kan nampak awak tu. Di modeko. Udah besok aja lah, besok aja. Itu. Pasti tidak ada tanya tu. Jadi kalau orang tua lah memaafkan awak, selesai. Allah memaafkan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang awak lihat ada orang tua awak masih bersama awak, masih bisa awak menjamah tangan beliau, bersimpu di hadapan beliau, memohon maaf kepada orang tua kita. Yang dahulu menghadap kepada Allah, maka kita taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iringi kesalahan salamualaikum dengan banyak kebaikan. Kata Rasul seperti itu tuh. Wa atsbi'i sayhatal hasanat tabuha. Hadis tuh. Iringilah kesalahan-kesalahan awak salamualaikum biar kepada orang gaib, biar kepada Allah dengan kebaikan, banyak kebaikan, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Tuh. Itu hadisnya tuh. Itu hadis tuh. Ya Bu ya, insyaallah. Ya. Mbak Bu? Iya. Iya. Oh gitu. Setelah kita berkeluarga, berarti kita kan kalau laki-laki awak kan tanggung jawab utama itu kan anak, istri. Tanggung jawab utama. Kalau seandainya memang ada orang gaib bersama awak atau memang orang gaib pisah rumah, berbeda rumah Jawa, itu juga kalau seandainya memang tanggung jawab itu makasihnya apapun saja yang kita berikan terhadap keluarga kita, keluarga itu ya istri, ya anak, orang tua, itu semuanya sedekah, berupa sedekah. Malah ada dalam hadis salah satu orang yang mendapat nanti amalnya terus, kalau yang terkenal kan 3 itu. 3, anak soleh, sedekah jariyah, ikut tekan termasuk ilmu yang manfaat. Dalam hadis yang lain ada 7.
Di antaranya adalah harta yang dikeluarkan untuk membelanjakan keluarga ya anak, istri, orang tua. Itu terus mengalir kepada kita, bagian dari kebaikan, dan itu sebagai sedekah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa sedekah wajib. Bu, halo, sedekah wajib. Jadi kalau orang gaya awak tu jangan sampai meminta lah beliau. Lah minta lo kawak dulu baru dia giat. Jangan. Awak paling berang mana itu. Jangan biasakan beliau minta-minta. Agi ya. Asa datang beliau agi ya. Asa ke rumah beliau agi ya. Oh ditanya lah dulu. Kalau ditanya enggak pada lu tanya dah. Memang dulu beliau bertanya kawak ketuk ketik. Awak perlu bertindak itu kan. Kemakan awak tu ditanya dulu. Tidak. Jangan. Apalagi orang gaya itu perasaan beliau sensitif. Oh beliau ada gaji selama biarlah. Kewajiban awak. Gitu. Kadang-kadang kan beberapa kali kan pernah kena sentil juga itu kan. Tadi lupa mau ayah piti buya bang. Makanya. Itu. Jadi jangan sampai beliau meminta de mama ndak ada piti kena. Berarti kalau lama ngaluh kawak tu. Ndak boleh. Jadi kasih. Jadi beliau pulang mohon maaf ini ada sedikit. Gitu. Agi saja. Walaupun beliau ada duit. Nyu agi anak tu 5.000, 10.000, 20.000 tu beda itu. Sanang orang gaya itu sanang. Dah tanggung. Luar biasa itu. Anak membalik. Bu ya. Jadi tidak harus itu sebenarnya memberi kepada orang tua itu, apakah belum minta atau tidak, itu adalah suatu kebaikan, menandakan kita anak yang berbakti dan mengabdi kepada beliau. Gitu. Ya. Ya. Oh gitu. Iya. Basabuk dun wajib. Gitu. Bertemu dua yang wajib, kan gitu. Ada anak Nabi siapa namanya yang perempuan itu? Fatimah. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Enggak, anak Nabi Fatimah. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Lupa. Ali. Istrinya Ali. Ali itu siapa? Sahabat Rasul plus menantu plus khalifah yang keempat. Ya. Pada suatu ketika tidak ada yang dimakan di rumah doh. Yang ada kain ko dibawa ke pasar. Tujuannya ko tajua kain ko dapat piti, dapat balian ko kabarin untuk Allah gitu kan, untuk makan di rumah. Baik ke pasar, jual. Terus memang kosong, berangkas tuh kosong, tidak ada. Gitu. Terus tahu-tahu dalam perjalanan mau pulang, ada orang gaib, orang tua yang butuh. Beliau kekurangan lah, mungkin lah tidak makan 1 hari. Orang gaib kok lampir seminggu tidak makan. Beliau minta, bingung. Nang kali makan di rumah tidak ada. Bukti tidak ada, kau menjual kau. Kini ada lo, kau tidak ada kau. Orang gaib. Kemudian lah seminggu lo, lebih parah lo dia awak. Beliau kasihkan itu. Nanti sampaikan sampai di rumah. Kuncinya istri kita, makanya disitulah fungsinya ilmu agama, fungsi agama di situ. Sampaikan ke istri awak, mama, kebutuhan ini. Kini mama orang tua ikolah kebutuhan beliau.
aturlah komunikasi. Apa kok dibagi dua atau yang penting komunikasi itu yang perlu. Sampaikan ke mama awak supaya dia tidak tersinggung. Mama, awak bisa bantu setengahnya mah. Karena di rumah kok kekurangannya. Beliau paham orang gaib, istri awak paham, nan awak insyaallah damai. Mudah-mudahan sasudaiko rasa kiawak balabiah bertambah akan ada. Kuncinya tadi komunikasi tadi itu, supaya orang gaib awak tidak salah paham. Dia kita tahu kalau dia tidak ada masalah tu. Di kecil aku orang rumah kau ko mama ko para dulu kau beko tidak makan awak kau atau beko iya paisa labang di rumah tu. Ini panjang cerita kau. Apalagi kuncinya agama tadi, komunikasi agama. Jadi kalau bersobok dua yang wajib, maka di sanalah nanti akan kearifan dan kebijaksanaan kita seorang suami. Maka suami itu diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan ketimbang dengan istri. Salah satunya adalah pola pikir. Gitu. Makanya ada dalam ilmu tauhid dinyatakan bahwa istri itu diberikan 9 nafsu, 1 akal, sementara sang suami diberikan 9 nafsu, 1 akal. Kebalikan dari sang istri. Artinya apa? Dia bisa memikirkan yang terbaik untuk bagaimana hal-hal yang terbaik itu bisa dilaksanakan. Komunikasi tadi, sampaikan ke orang gaib awak supaya beliau tidak salah paham. Kemudian sampaikan ke istri awak bahwa orang tua kita juga membutuhkan hal yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sholat isya kita sudah jadi yang penting bijaksana kita dalam menetapkan sesuatu. Orang gaib awak ini istri kita, ini keluarga kita, semuanya juga keluarga kita. Baik, demikian saja. Alhamdulillah minkum ilal liqa wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.